Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah semuanya. Mohon maaf, skrip saya mana pak? Saya bingung datang-datang suruh sambutan gak dikasih skrip catatan apa-apa, mau ngomong apa di depan? Bebas, saya tidak komedi. Alhamdulillah untuk mukadimah semuanya sudah diawali tadi oleh MC sama Pak RT juga. Saya tinggal lanjutin saja ya. Tentunya cukup bahagia, apresiasi kepada seluruh panitia yang berhasil cukup kompak untuk mengadakan acara ini dalam rangka muludan ya, mulutan Maulid Nabi atau memperingati hari kelahiran. Tentunya tidak bosan-bosan saya di sini menyampaikan kepada warga CMT untuk rukun ya, yang namanya RW pasti ngajaknya rukun, RT pasti ngajaknya rukun, rukun tetangga, RW pasti rukun warga, lebih luas lagi. Namun di sini berkaitan dengan anak-anak majelis tentunya sama. Permasalahannya sama di majelis maupun di masjid maupun di musola. Anak-anak kita yang umurnya masih kecil-kecil, yang dalam rangka belajar ya, harapannya orang tua menyuruh anaknya ke masjid. Kira-kira begitu ya Bu ya. Tapi cuma disuruh aja, tidak pernah memastikan ke masjid, ke musola, ke majelis nyampe apa enggaknya. Nah makanya ini kami menghimbau kepada para orang tua kerjasamanya memastikan anak-anaknya ketika ke masjid benar-benar nyampe. Dan sekali lagi, kurang berkali-kali sih, selalu pengurus DKM baik itu masjid, musola tidak pernah ya, tidak pernah melarang ya, tidak pernah melarang anak-anak ke masjid. Ada peribahasa kalau anak-anak itu kembang bunganya, kembangnya masjid. Oh biarin aja anak-anak ini malah bagus mau ke masjid. Nah ini kadang-kadang yang seolah-olah kata-kata bijak tetapi kebablasan ya. Ibu pelihara kembang tapi tidak dirawat Bu, dibiarin aja liar ya. Makanya ada nggak sih dalilnya Pak Ustadz? Misalkan salah satu petugas itu tidak ikut sholat, misal ya sholat maghrib yang biasanya lagi ramai-ramainya itu, yang tampangnya agak serem gitu di pintu gitu kan, jadi anak-anak tuh begitu diam semua. Ada nggak dalilnya Pak Ustadz? Kalau ada misalkan nanti bolehlah dikupas sedikit, karena ya kita memaklumi lingkungan kita, keluarga-keluarga muda, anak-anaknya tuh kecil-kecil, sedangkan yang beribadah juga butuh kekhusyuan. Walaupun itu katanya ujian, tapi ya kalau saling menjaga kayaknya itu lebih enak gitu ya. Saya pikir sama yang dirasakan bapak-bapak berjamaah, baik itu Jumatan, Maghrib, Isya, itu salam aja baru tengok ke kanan, Assalamualaikum, cus, gila. Bahkan saya pernah dulu ada Jumat berkah ya, tumpuk di depan, baru Assalamualaikum ke kanan udah loncat, makanan disergap langsung. Nah ini kayaknya kan yang perlu adanya bimbingan ya. Pak Nanang bikin bonsai itu diarahkan, nggak asal jolur gitu. Sama anak-anak kita juga perlu diarahkan, perlu dibimbing ya. Jadi kita harus ada kerjasama. Dan maklum sekarang lagi marak banget guru dan murid bermasalah. Kalau dulu zaman kita cepret pakai jidar, udah nggak berani ngadu ke orang tua. Nah anak sekarang
jepret, ngadu orang tua, gurunya tuntut pidana, gurunya juga takut juga sekarang, bodo amat lah, yang penting gue digaji gitu. Nah tapi kan ini di lingkungan kita di masjid, tolong minta kerjasamanya. Jadi sekali lagi tidak pernah melarang anak-anak ke masjid, bahkan dianjurkan untuk ke masjid. Sebandel-bandelnya ke masjid mah ya mini-mini bisa Fatihah lah. Coba kalau mainnya ke perempatan, ini kayak botol, itu kan kurang lebih seperti itu. Makanya kita harus ada kerjasama. Anak-anak berangkat didandanin yang rapi, pakai baju koko, tuh sarkoci ya kan lucu tuh anak-anak kecil pakai koko dibedakin berangkat ke masjid. Orang tuanya yang di masjid juga sadar diri, diseling, jangan seenaknya aja, mentang-mentang kudu. Kadang-kadang kita udah bener nih Bu ya Pak, sama nggak? Udah masjid anak-anak rapi, diam anak-anak juga tahu dia diem, bapaknya orang tua masih pada melotot. Begitu Allahu Akbar, mulai dia kan berulang. Nah kita udah terlanjur Allahu Akbar, mau gimana? Makanya saya pikir kali ada bisa petugas yang tidak ikut sholat untuk kawasin atau bertugas itu. Kalau memang ada dalilnya mohon dikupas nanti oleh penceramah. Selain itu juga himbauan yang lagi marak-maraknya viral zaman sekarang, kejahatan di lingkungan kita. Ternyata kejahatan itu tidak harus di jalanan, begal itu tidak harus di jalanan. Yang satu rumah dengan kita juga berpotensi kejahatan. Ya, KDRT. Ibu, ya. Hati-hati Bu. Kalau udah main jepret, minimal ke tetangga, ngadu ke RT, ada Pak RT-nya, ya. Bapak-bapak hati-hati ya, jangan sampai main kasar, ya. Jangan kayak pas lagi ngedeketin aja gitu kan, ngedeketin mbak ayang jatuh dikit aja, auh ya, ayang auh, giliran udah anak brol jeplak. Nah makanya itu kita harus saling mengingatkan, saling memantau. Dan lagi-lagi di area perumahan kadang berpotensi adanya, mohon maaf ya, yang single tapi dalam tanda kutip ada yang salah masuk, ya. Katanya kalau kata Pak Ustadz itu 40 rumah, ya, hati-hati. Jadi mohon untuk kerjasamanya semuanya. Itu saja kurang lebih dari saja himbauannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila berfikir walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.